Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eto. Perkenalkan, nama saya Maharani PNK Putri dengan NIM 187241065. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai bagaimana saya mendapatkan 5 dataset yang telah saya kumpulkan di link data spreadsheet untuk UTS. Nah, untuk dataset ini harus sesuai ketentuan, yaitu ketentuannya ada nilai dataset minimal 500 record dan juga terdiri dari skala nominal, ordinal, dan juga rasio, dan dataset ini bisa diolah univariate, bivariate, dan juga multivariate. Untuk dataset yang pertama ada dataset Udemy Course. Seperti biasa saya langsung membuka situs Kaggle, lalu klik dataset, dan saya menemukan dataset yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk dataset ini adalah dataset yang berisi informasi mengenai Udemy Course di web development kategori, including course title, URL, price, number of subscribers, dan lain-lain. Nah, untuk dataset ini saya sudah menemukan skala terdiri dari 3.682 baris dan juga 12 kolom. Dataset ini terdiri dari skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk skala nominalnya ada course title, URL, is-byte, subject, publish, timestamp. Untuk skala ordinalnya ada level, dan level ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu A-level, beginner level, intermediate level, dan juga expert level. Selanjutnya ada skala rasio. Di sini skala rasionya ada price, 6 subscribe, 6 review, 6 lectures, content duration. Dan dataset ini bisa diolah menggunakan univariate, bivariate, dan juga multivariate. Untuk univariate-nya menggunakan price menggunakan histogram ataupun box plot. Untuk levelnya bar chart, dan terakhir ada 6 subscribe untuk melihat rata-rata, median, dan juga outlier. Untuk bivariate-nya di sini bisa menggunakan price dengan 6 subscribe, yaitu menggunakan pengolahan scatter plot yang menunjukkan apakah harga ini mempengaruhi jumlah dari peserta. Lalu ada level dengan 6 review menggunakan bar plot, di mana kita bisa menentukan level mana yang paling sering direview. Untuk terakhir ada is-byte dengan content duration menggunakan box plot, di mana kita bisa mengetahui durasi rata-rata kursus berbayar versus kursus yang gratis. Selanjutnya ada pengelolaan multivariate, di mana bisa menentukan subject, level, dan 6 subscribe, mengetahui segmentasi pasar berdasarkan minat, tingkat, dan juga jumlah peserta. Lalu ada heatmap, mengetahui korelasi antara price, 6 subscribe, 6 review, content duration. Untuk yang kedua ada US Order Income. Jadi US Order Income ini sama seperti dataset tadi yang pertama. Saya membuka Kaggle, lalu mencari dataset yang sesuai dengan ketentuan untuk UTS. Nah, untuk dataset ini berisi US Order Census data, relate income to social factor such as age, education, dan juga ras, dan lain-lain. Nah, dataset ini terdiri dari 32.561 baris dan juga 15 kolom, di mana terdapat skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk skala nominalnya ada work class, education, marital status, occupation, relationship, ras, safe, native country, dan juga income. Untuk skala ordinalnya ada education norm, di mana memuat representasi numerik dari tingkat pendidikan yang menunjukkan urutan dari pendidikan terendah ke tertinggi. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio ini terdapat age, final weight, capital gain, capital loss, horsepower week. Dan dataset ini bisa diolah menggunakan univariate, bivariate, dan juga multivariate. Untuk univariate nantinya menggunakan age, education, horsepower week, dan juga income. Untuk bivariate-nya menggunakan education dengan income, lalu X dengan horsepower week, lalu sex dengan income, lalu education 6 dengan income. Selanjutnya ada multivariate. Untuk multivariate ini kita bisa menggunakan edukasi, occupation, dan juga income. Kita bisa melihat kombinasi pendidikan dan juga jenis pekerjaan terhadap pendapatannya. Lalu
ada X, hours per week, dan juga income. Kita bisa melihat kelompok usia yang bekerja lebih lama, dan kita bisa melihat apakah mereka ini mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada native country, edukasi, dan juga income. Kita bisa melihat bagaimana perbandingan pendapatan berdasarkan negara asal dan juga pendidikannya. Lalu yang ketiga ada dataset mobiles and laptop sales data. Sama seperti dataset sebelumnya, untuk dataset ini berisi simulasi dari transaksi sales untuk mobile phone dan juga laptop yang include spesifikasi produk, detail customer, dan juga informasi dari sales. Seperti ini datasetnya. Untuk dataset yang ketiga ini terdiri dari 3.000 baris dan juga 10 kolom. Dan bisa diolah menggunakan skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk skala nominalnya ada produk, brand, kategori, customer ID, dan juga customer gender. Untuk skala ordinalnya ada produk yaitu mobile phone dan juga laptop. Terus selanjutnya ada rasio. Untuk rasionya ada price, quantity, total sales, dan juga customer X. Lalu dataset ini bisa dilakukan analisis yaitu menggunakan pengolahan univariate, dan juga multivariate. Untuk univariate-nya nantinya bisa menggunakan harga produk ataupun usia pelanggan. Untuk bivariate-nya bisa menggunakan produk dan juga total penjualannya. Lalu untuk multivariate-nya bisa menggunakan pengaruh merek, kategori produk, dan juga usia pelanggan terhadap total penjualan. Selanjutnya ada dataset keempat, yaitu Flipkart Product List. Untuk Flipkart Product List ini sama seperti dataset sebelumnya, saya mendapatkannya dari Kaggle. Nah, untuk dataset ini adalah dataset yang terdiri dari product list di Flipkart. Seperti ini untuk dataset ini terdiri dari 5.000 baris yang mencangkup beberapa kolom termasuk nama, produk, kategori, harga, rating, dan juga jumlah ulasannya. Nah, untuk skalanya ada skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk skala nominalnya ada product name dan juga kategori. Untuk ordinalnya ada rating, dan untuk rasionya ada price dan juga number of review. Nah, dari dataset ini nantinya bisa dilakukan pengolahan yaitu univariate, bivariate, dan juga multivariate. Untuk univariate-nya nantinya saya menggunakan pengolahan harga produk ataupun rating, dan untuk bivariate-nya misalnya antara kategori produk dengan harga rata-rata, dan untuk multivariate-nya saya memilih pengaruh kategori produk, harga, dan juga rating terhadap jumlah ulasan. Seperti itu. Untuk dataset yang kelima adalah dataset ramen rating. Sama seperti sebelumnya, saya mencari di Kaggle, di mana saya menentukan yang sesuai dengan ketentuan untuk UTS. Nah, untuk dataset ini itu berisi dari ramen rating. Jadi kayak product review website for the hardcore ramen enthusiast. Seperti ini datasetnya.
Dataset ramen rating ini terdiri dari 2.500 ulasan untuk mie instan. Untuk jenis datanya sama, ada nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk nominalnya ada brand, variety, style, dan juga country. Untuk ordinalnya ada stars, yaitu rating produk dengan urutan dari rendah ke tinggi. Untuk rasio ada review depth. Nah, dari dataset ini kita bisa melakukan beberapa pengelolaan, yaitu pengelolaan univariate analisis, lalu ada bivariate dan juga multivariate. Untuk univariate-nya adalah frekuensi dari rating bintang ataupun jumlah ulasan per mereknya. Lalu untuk bivariate-nya, misalnya antara rating bintang dan dengan jenis penyajian mie-nya. Lalu untuk multivariate analysis, yaitu seperti pengaruh merek, varian, dan negara asal terhadap rating dari produknya. Dan untuk kelima dataset ini sudah saya download dan akan saya lakukan seperti yang sudah tertera di ketentuan UTS. Dan berikut yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.